begini nih harus ditimbang dulu, sayang. Soalnya kalau ini nggak rata, nanti dia nggak akan terbang. Misalkan lebih panjang sebelah sini, nanti ketika kita nerbangin, dia akan berat sebelah. Oh. Gitu. Jadi ke sini kepala kita juga ikut begini nanti nih. Dia berat sebelah begini. Kalau berat sebelah, kenapa, Pak? Ya, berarti nggak bisa terbang dong. Kan dibilang papa terbangnya miring begini jadinya kan Cintanya dia kan, nyogok kan. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ayah udah lama ya. Maaf ya tadi Namira soal harus ngelarin kerjaan Namira dulu. Enggak lama kok. Ya tenang aja. Tadi gimana hasil check up kakinya? Gak ada masalah di bagian dalam kan? Alhamdulillah, nggak ada. Jadi yuk, kita langsung makan. Ayah mau ajak ke makan. Yaudah yuk, lapar. Tapi kita makan di mana? Belum tahu juga sih. Yaudah, nanti kita sambil jalan pulang. Kalau di pinggir jalan ada warteg yang oke, kita makan di situ. Oke, boleh. Oke, yuk. Oh iya, Bu Marsha kan belum pulang. Tapi bentar dulu Ayah. Boleh nggak kita ketemu sama seseorang bentar aja? Sekalian mau kenalin ke Ayah. Kita mau ketemu siapa? Udah ikut aja, yuk. Pelan-pelan. Bisa. Bu Marsha. Oke. Ini saya mau ngenalin ayah saya ke Bu Marsha. Mumpung ayah saya lagi ke kantor. Kayaknya Namira nih sengaja deh. Mau nemuin aku sama ayahnya. Aku tahu. Namira pasti masih curiga sama aku kalau aku yang nabrak ayahnya. Ayah, ini namanya Bu Marsha. Bu Marsha ini atasannya Namira. Ayah kenal nggak sama Bu Marsha? Atau tahu gitu pernah ngeliat? Kayaknya ayah pernah lihat Bu Marsha. Tapi di mana ya? Bapak pernah ketemu sama saya? Pernah. Oh, iya. Saya ingat. Duh, ini bisa mati sih kalau sampai ayahnya Namira ngenalin aku. Bu Marsha ini pernah nawarin info rumah ke saya kan waktu di pameran itu. Bapak kayaknya salah orang deh. Saya nggak pernah kerja di marketing perumahan. Ternyata ayah nggak tahu Bu Marsha siapa. Ini sebentar deh. Maksudnya apa sih Namira? Hah? Kamu sadar nggak sih? Kamu tuh udah buang-buang waktu saya loh. Udah cukup kan kenalinnya? Enggak, kan cuma mengenalkan aja Bu Marsha. Gak penting deh. Kan tadi Namira bilang, Bu Marsha ini teman sekantornya Namira. Oh, jadi Bu Marsha ini teman kamu? Hah? Beneran? Bu Marsha, jadi Namira ini selama ini nggak punya teman cewek? Pak. Saya bukan temannya Namira. Oh? Iya, teman sekantor aja gitu ya. Iya. Pokoknya Om senang deh kalau sekarang Namira punya teman cewek. Kapan-kapan main ya ke rumah kita ya? Yaudah ayah, yuk kita langsung makan aja. Yaudah. Mari, Bu Marsha. Ya, Pak. Keselin banget sih Namira. Namira memang benar-benar masih curiga sama aku. Dan dia sengaja banget ngelakuin semua ini. Supaya ayahnya tuh langsung nangkep basah kalau aku yang nabrak dia. Tapi untung aja. Ayah Namira sama sekali gak kenal sama aku. Tadi itu hampir aja. Kirain aku benar-benar dikenalin sama dia. Namira nih semakin hari semakin bikin masalah aja. Halo? Ya, saya segera ke sana sekarang ya. Neng.
Ini gimana ya? Udah pasti disuka sama kaos yang Uya kasih. Sebab itu pilihan warnanya dari Uya. Hasil rancangan Uya. Dia kelihatan lebih kapelan. Kalau kata bahasa anak sekarang. Pakai biar nanti kalau ketemu ayang Kiki jadi kapelan. Lebih kelihatan kembaran. Lebih indah. Ya. Yalah Im. Lu kemana aja sih? Lama banget di toilet lu. Ngapain aja coba? Kan gue nungguin capek di sini. Sorry. Tadi begitu gue keluar dari kamar mandi, gue dipanggil Mbak Kiki. Malah dikasih kaos. Kasih kaos? Iya, Mbak Kiki aneh banget ya. Lah kaos cakep begini. Dia nggak mau, malah dikasih gue. Lumayan buat ponakan gue. Iya, keren kan? Keren. Keren apaan? Ini kan kaos yang gue kasih buat ayang Kiki, ngapa ada di lu? Ya jadi gue jedodin dah. Ah, gue nggak mau tahu. Lo gue dikasih. Waduh, ayang Kiki mana ya? Bangetan amat dia. Dia telah mengecewakan hatiku. Apa dengar dari sana? Ayang Kiki, bagaimana sih dengan hatimu? Masa kaos yang aku berikan kau berikan pada si Boim? Orang Kiki nggak suka ya Kiki kasih aja ke Pak Boim. Lagian daripada mu pacir kan. Jangan begitu dong Ayang Kiki. Tolong dipakai supaya kita bisa samaan gitu Ayang Kiki. Mbak Kiki, udah pakai aja daripada hati Uya patah jadi 2. Betul kata si Boim. Nih, makanya Kiki itu kasih ke Pak Boim karena Kiki nggak mau kapal-kapalan sama situ. Siapa yang mau kapal-kapal lagi? Mau? Udah. Perkara kaos aja sampai ribut begini. Ya, bener kata Kiki. Daripada mu bajir, daripada dibuang-buang, mendingan dikasih ke Boim. Siapa tahu Boim kasih ke demenannya dia atau kasih ponakan atau kasih siapa gitu. Iya kan? Daripada dibuang. Makasih Mbak Kiki. Sama-sama Pak Boim. Iya. Sama dulu ya. Siap. Mayan buat ponakan. Luka hatiku. Buat ponakan. Ini. Enak aja. Gini. Udah, gue dikasih Mbak Kiki. Ini huruf harus diikat ini dulu. angka Assalamualaikum. 3. Waalaikumsalam. Bos, ini. Bikin apa itu? Ini loh Pak, bikin layang-layang. Oh, Cuman layang-layang. saya sebenarnya sih kurang ngerti. Gimana ya Pak? Nah, ini bener gak sih Pak dibenangin dulu? Gitu kan Pak? Gini. Pah, bantuin aku bikin layangan dong. Iya, Papa bikinin layangan ya. Cuman kayaknya Papa mandi dulu kali ya. Papa bersih-bersih dulu, ganti baju. Nanti lanjutin bikin layangannya. Iya, Papa mandi dulu. Iya, tapi itu bener kan Pak? Dikasih benang dulu kan Pak? Iya, boleh. Tapi ini dicari yang rata dulu, Mir. Nggak begini. Mama udah pulang belum ya? Bu Bos belum pulang? Loh, tadi teleponan sama saya bilang kita udah di jalan. Awas, Iya. Mas, Awas. Salah. Belum Pak Bos. Coba saya telepon sebentar ya. Iya Pak. Siapa sih? Loh, ini kok telepon? Halo, Assalamualaikum Al. Waalaikumsalam. Mama di mana, Ma? Kok belum pulang? Iya, ini Mama mau mampir dulu ke supermarket. Mau sekalian belanja bulanan sama ada sesuatu yang mesti Mama beli. Kelupaan tadi. Oke, ya udah. Mama hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Ade juga mau bikin layangan ya. Ya udah, Papa ini dulu ya. Mandi dulu, ganti baju sebentar ya. Iya, Pak Bos. Aku benar-benar gak habis pikir dengan ini semua. Dan aku sama sekali gak tahu gimana caranya aku menyelesaikan masalah dengan Pak Nino. Belum lagi Baron. Kalau Baron sampai pulih, terus dia cerita semua soal aku. Habis udah. Saya mau bicarakan soal kelanjutan hubungan kerja sama kita. Semua dokumen secara legal nanti akan diurus sama pengacara kita ya. Pak, tolong dibantu. Baik, Pak. Pak Nino, kita bisa bicara berdua dulu? Bisa tinggalkan kita? Baik. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua udah jelas. Tapi Pak, kenapa sih harus seperti ini? Anda tahu alasannya kenapa. Saya hanya ingin menyelesaikan kontrak kerja sama kita dan pengembalian yang sudah disesuaikan dengan profit
di margin terakhir kita. Itu aja. Dan saya rasa hubungan kerja sama kita harus segera berakhir. Tapi Pak Nino nggak bisa seperti ini dong. Pak Nino nggak bisa memutuskan kerja sama sepihak. Kalau seperti ini, saya bisa nuntut Pak Nino balik. Kalau menurut Bu Zara itu jalan yang terbaik, silakan. Saya siap menghadapinya. Sebenarnya bukan seperti itu sih maksud saya. Gini loh Pak Nino, masa dengan apa yang udah saya lakukan selama ini ke Pak Nino malah memutuskan kerja sama kita gitu aja sih Pak. Saya udah menyelamatkan perusahaan Pak Nino, saya udah menyelamatkan Rena, saya udah terus bantu Pak Nino dalam segala hal. Kenapa Pak Nino tega sama saya? Intinya, saya tidak ingin lagi Bu Zara berkantor di kantor saya. Pak, saya cuma mau Pak Nino memaafkan saya. Saya janji Pak, saya akan berubah. Kalau Bu Zara tidak pergi dari kantor ini, nggak apa-apa. Saya bisa pergi dari perusahaan yang sudah saya bangun dari awal. Pak. Pak Nino, tolong Pak. Pak Nino jangan pergi. Kita kan masih bisa bicarakan ini baik-baik Pak Nino. Saya mohon. Udah nggak ada lagi yang bisa dibicarakan. Permisi. Pak. Pak Nino. Pak Nino tunggu Pak. Nah, ini kalau udah begini nih harus ditimbang dulu, sayang. Soalnya kalau ini nggak rata, nanti dia nggak akan terbang. Misalkan lebih panjang sebelah sini, nanti ketika kita nerbangin, dia akan berat sebelah. Oh. Gitu. Jadi ke sini kepala kita juga ikut begini nanti nih. Dia berat sebelah begini. Kalau berat sebelah, kenapa, Pak? Ya, berarti nggak bisa terbang dong. Dibilang papa terbangnya miring begini jadinya kan keberatan sebelah. Pokoknya ini harus diikatnya harus kenceng juga di sini ya. Kok kurang kenceng berarti tadi saya, Pak? Iya, kurang Mir. Ini Nih yang satu diikatnya ini bolak-balik begini nih. Bener tadi, kamu bener kok. Bolak-balik begini. Beginiin dulu. Nah, habis itu dari sini. Tuh gitu Kak. Begini. Liatin Kak, perlu diliatin papa. Oh, jadi nanti kalau di sekolah ada prakarya. Iya sayang, iya papa. Ada prakarya buat begini, Rena ngerti ya? Iya, Pak. Mas, Apa? itu. Oh iya. Dia jangan dekat-dekat papa dulu ya, nanti takutnya kecolok matanya. Kayaknya Ade pengen ikut-ikutan deh. Jadi emang Ikutan main dia megangin benangnya. Selain bikin layangan, Papa bisa apa? Banyak sayang, dulu opa itu ngajarin papa buat begini tuh banyak sekali. Ada buat mobil-mobilan dari kayu, buat apa dari kertas pesawat-pesawatan, terus kapal-kapalan, banyak sayang. Wah, pantesan Pak Bos. Kayak jago banget kalau soal bikin beginian ya. Ade jangan deket-deket papa. Dia jangan dekat-dekat papa dulu ya. Dia jangan dekat-dekat papa dulu ya. Kenapa sayang? Seneng dia, happy dia. Sini Kayak Ade. Ade sini nih, main. Dek, main ini nih. Nih, Sigi bukain. Ini sebenarnya kita harus belah di sini, Mir. Apanya tuh Pak? Kalau ada pisau tuh sebenarnya kita harus belah di sini supaya untuk jadi tumpuan apa namanya benang di sini loh. Jadi benang nanti ditarik ke sini. Ini dibolongin dikit, cekit, ditaruh di sini, putar-putar. Di sini juga ada belahan, dimasukin. Sini tarik, habis itu baru ditaruh di sini. taruh di sini. Oh.